Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Oke, teman-teman semua, pada kesempatan yang berbahagia ini, pada pertemuan di mata kuliah analisis kelembagaan Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Beni, pada pertemuan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan konsepsi pemimpin ideal, yang mana akan disampaikan oleh saya sendiri, Muhammad Syafiullah Akbar dan Salma Afiatul Husna. Mungkin langsung saja teman-teman, kita akan masuk dalam pembahasan. Untuk buku yang kami pakai, yakni berkaitan dengan Pola Komunikasi dan Model Kepemimpinan Islam karya Dr. Muhammad Fakhrur Razi. Oke, langsung saja kepada pembahasan yang akan disampaikan terlebih dahulu oleh Salma. Dipersilahkan. Baik, yang pertama yaitu ada konsep pemimpin ideal. Salah satu hal pokok dalam mengidentifikasi seorang pemimpin, baik dalam organisasi formal ataupun organisasi informal, dapat dilihat dari berbagai fungsi pokok yang menjadi tugas seorang pemimpin yang dijewentarkan dalam bentuk-bentuk tugas praktis seorang pemimpin. Berikut ini akan dikemukakan beberapa tugas dalam kepemimpinan, yaitu yang pertama, pengambilan keputusan dan merealisasikan keputusan itu. Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta dan data, penentuan secara matang dari berbagai alternatif yang dihadapi, dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Lalu ada yang kedua, yaitu pendelegasian wewenang dan pembagian kerja kepada anggota. Seorang pemimpin akan memberikan kepercayaan tertentu kepada orang-orang tertentu untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Dia akan memilih orang-orang yang sesuai dengan kapasitasnya untuk melaksanakan tugas, bahkan memberikan keluasan seluas-luasnya kepada mereka untuk berimprovisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Lalu yang ketiga, meningkatkan daya guna dan hasil guna semua unsur manajemen. Seorang pemimpin memberikan dan melakukan segala hal yang dianggap mampu meningkatkan daya guna dan hasil guna semua unsur dalam organisasi. Yang keempat, yaitu memotivasi anggota agar kerja efektif dan bersemangat. Dalam keadaan-keadaan tertentu, seseorang terkadang membutuhkan motivasi atau dorongan agar ia dapat melakukan tugasnya. Dalam hal ini, memberikan motivasi merupakan bagian tugas penting dari seorang pemimpin. Yang kelima, yaitu mengembangkan imajinasi, kreativitas, dan loyalitas anggota. Pemimpin adalah orang yang membantu orang lain untuk bertindak imajinatif, kreatif, dan memiliki loyalitas terhadap organisasinya. Lalu yang keenam, pemrakarsa, penggiatan, dan pengendalian rencana. Pemimpin adalah orang yang bertindak sebagai perintis, pemrakarsa dalam mempersiapkan atau melaksanakan sebuah rencana. Yang ketujuh, mengkoordinasi dan mengintegrasi kegiatan-kegiatan pengikut. Seorang pemimpin hendaknya juga mampu mengintegrasikan kegiatan-kegiatan dari orang-orang yang dipimpinnya, sehingga memiliki nilai-nilai kesamaan, khususnya dalam hal tujuan, meskipun dalam prakteknya berbeda-beda. Yang ke-8, ada penilaian prestasi dan pembagian teguran, pemberian teguran atau penghargaan kepada pengikut. Penilaian prestasi dan pemberian teguran atau penghargaan diyakini mampu mempertahankan dan meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja dalam organisasi. Lalu yang ke-9, pengembangan pengikut melalui pendidikan dan pelatihan. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas kinerja pengikut, seorang pemimpin berkewajiban mengembangkan kemampuan pengikut. Hal ini merupakan salah satu upaya pelestarian dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh organisasi. Lalu selanjutnya, melaksanakan pengawasan dan tindakan-tindakan perbaikan jika diperlukan.
Pengawasan dalam hal ini adalah monitoring. Monitoring adalah pemantauan yang dilakukan oleh para pemimpin terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan. Lalu, memelihara aktivitas-aktivitas organisasi sesuai dengan izinnya. Seorang pemimpin juga menjalankan tugasnya sebagai pihak yang memiliki kewenangan atas segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi yang dipimpinnya. Selanjutnya, mempertanggungjawabkan semua tindakannya kepada organisasi, anggota, publik, dan semua pihak terkait. Memimpin adalah masalah bagaimana menjalankan tanggung jawab. Dengan kata lain, proses kepemimpinan pada akhirnya berujung pada bagaimana seorang pemimpin mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya kepada organisasi, anggota, publik, dan pihak-pihak tertentu yang terkait. Yang selanjutnya yaitu membina dan mempertahankan kelangsungan hidup organisasi. Pemimpin yang efektif selalu dapat mengambil manfaat dari seluruh bentuk perubahan yang mereka alami. Lalu yang terakhir yaitu pemberian kompensasi, ketenangan, dan keselamatan anggota yang dipimpinnya. Salah satu kewajiban utama yang harus dijalankan oleh seorang pemimpin adalah memberikan kompensasi kepada seluruh pengikutnya. Jika melakukan kesalahan, konsekuensinya dalam bentuk hukuman. Demikian juga jika ada pengikut yang berprestasi, yaitu ada ganjaran tertentu. Lalu yang selanjutnya ada peran pemimpin dalam perbaikan lembaga. Ada beberapa peran pemimpin dalam perbaikan lembaga, yaitu menetapkan tujuan diadakannya perubahan, merencanakan perbaikan, karena pada dasarnya seorang pemimpin dengan kepemimpinannya merupakan agent social of change. Lalu mengambil dan menetapkan keputusan terkait perubahan apa yang akan dilakukan, mengorganisasikan perbaikan organisasi dalam pelaksanaannya, menggerakkan berbagai sumber daya yang ada dalam organisasi untuk berubah dan melakukan perbaikan, mengawasi dan melakukan kontrol terhadap perubahan yang telah direncanakan agar sesuai dengan tujuan dari perubahan itu sendiri. Lalu yang terakhir yaitu menanggung segala resiko bagi organisasi yang mungkin timbul akibat adanya keputusan tentang perbaikan. Yang selanjutnya ada kunci sukses pemimpin dalam mengelola perubahan. Kunci sukses dalam mengelola perubahan organisasi yang dikutip oleh Ulrich adalah yaitu leading change, yang merupakan orang yang memberi sponsor akan perubahan-perubahan yang diadakan organisasi. Yang kedua, creating a shared need, yaitu meyakinkan individu untuk bersama, memikirkan mengapa harus berubah dan kebutuhan-kebutuhan apa yang diperlukan untuk berubah, dan kemungkinan penolakan-penolakan yang dilakukan. Lalu ada shaping a vision, yaitu mengatasi hambatan untuk berubah. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Akbar. Oke, terima kasih Mbak Salma. Saya akan melanjutkan berkaitan dengan kunci sukses pemimpin dalam mengelola perubahan. Poin ke-4. Poin keempat adalah mobilizing commitment, yakni mengidentifikasi untuk mengingat dan membela kepentingan stakeholder yang harus diperhatikan dalam mengelola perubahan. Lalu yang kelima adalah change system and struktur, menggunakan fungsi human resource dan manajemen untuk melakukan staffing, development, appraisal, reward, organization design, communication, dan sistem dan lain sebagainya. Lalu poin ke-6 adalah monitoring proses. Ini menetapkan benchmark, milestone, dan eksperimen yang dapat mengukur
dan menunjukkan proses perubahan tersebut. Dan yang terakhir adalah making change last, memberikan keyakinan bahwa perubahan terjadi melalui implementasi perencanaan, pemikiran, dan komitmen. Lalu pembahasan selanjutnya yakni berkaitan dengan pengaruh perbaikan terhadap lembaga. Ketika ada perbaikan, maka pengaruhnya terhadap lembaga ini apa saja? Perbaikan pada organisasi membawa kepada terjadinya organisasi yang inovatif. Organisasi mampu menciptakan ide-ide baru untuk memperbaiki suatu produk, proses, atau jasa yang ditandai dengan yang pertama adalah jadi adanya perbaikan itu menyebabkan organisasi tersebut lebih inovatif, lalu muncul ide-ide baru untuk memperbaiki produk atau jasa yang dimilikinya. Yang mana itu ditandai dengan yang pertama, kecenderungan memiliki budaya organisasi yang serupa, lalu mendorong eksperimentasi, mengimbali sukses dan kegagalan, lalu anggota organisasi memiliki kepercayaan yang tinggi, lalu otomatisasi dan komputerisasi tugas, mental juara perubahan setiap anggota organisasi, melakukan pelatihan dan pengembangan anggota organisasi, menawarkan keamanan dan kenyamanan, lalu menggunakan teknologi mutaakhir, melakukan desain ulang terhadap interior ruangan secara berkesinambungan, dan organisasi menjadi organisasi pembelajar. Nah, yang dimaksud dengan organisasi pembelajar di sini adalah di mana organisasi tersebut memiliki manajemen yang berkomitmen untuk berubah, senantiasa melakukan inovasi, dan senantiasa melakukan perbaikan yang berkesinambungan. Lalu, organisasi pembelajar ini akan merancang ulang struktur organisasi dengan mendatarkan struktur, menggabungkan departemen-departemen, dan menggunakan tim silang fungsional, serta menghilangkan saling ketergantungan yang kuat antar anggota organisasi. Lalu, tim pembelajar ini juga membentuk ulang budaya organisasi dengan keberanian mengambil resiko, menjunjung tinggi keterbukaan, serta mengusahakan pertumbuhan organisasi, dan kemampuan mengubah sebuah konflik menjadi perubahan yang positif pada sebuah organisasi. Selanjutnya, teman-teman, kita akan membahas berkaitan dengan mengelola resistensi terhadap perubahan. Resistensi di sini adalah semacam ketika di organisasi tersebut dengan adanya perubahan, tetapi ada pihak yang tidak setuju, ada karyawan yang tidak setuju, maka itu adalah resistensi. Dan bagaimana mengelolanya, bagaimana perusahaan mengelola terhadap adanya resistensi tersebut, setidaknya ada 3 cara. Yang pertama adalah strategi perubahan paksa, force change strategy, yang mana ketika melakukan atau menggunakan strategi perubahan paksa ini, cirinya adalah dikeluarkannya perintah dan kewajiban untuk menjalankan perintah tersebut. Jadi perintah itu atau kewajiban tersebut itu keluar secara langsung dan tidak boleh dibantah. Lalu cirinya ketika menggunakan strategi ini adalah keunggulannya adalah kecepatannya. Ketika pemimpin menggunakan strategi ini, maka bawahannya harus patuh dan mau nggak mau harus mengikuti, sehingga perubahannya akan berjalan dengan cepat. Tetapi ketika menggunakan strategi ini, negatifnya adalah rendahnya komitmen dan tingginya resistensi. Bukan berarti ketika perusahaan tersebut telah menentukan suatu perubahan dengan strategi perubahan paksa ini,
bukan berarti semuanya akan baik-baik di belakangnya, tetapi akan berpotensi lebih besar adanya resistensi lain, ketidaksetujuan yang lainnya di belakang. Lalu komitmen juga, ketika seseorang tersebut tidak seret dengan adanya perubahan, tidak cocok dengan kebijakan seorang pemimpin dengan adanya perubahan tersebut, dan perubahan itu dilaksanakan secara paksa, maka komitmen karyawan pun akan turun. Lalu strategi yang kedua adalah strategi perubahan edukatif. Educative change strategy. Yang mana strategi ini adalah menyajikan informasi untuk meyakinkan orang akan perlunya perubahan. Yang dimaksud di sini adalah seorang pemimpin nanti akan menginformasikan terlebih dahulu akan adanya perubahan, lalu mensosialisasikan dan akan meyakinkan orang akan adanya perubahan, akan perlunya perubahan tersebut. Maka dengan strategi ini, efek positifnya adalah akan menghasilkan komitmen yang lebih tinggi dan resistensi yang lebih sedikit. Karena orang-orang tersebut sudah diberitahukan, disosialisasikan akan adanya perubahan dan perlunya perubahan tersebut. Dan pastinya ketika hal tersebut dilaksanakan, adanya penampungan aspirasi, sehingga nanti pemimpin bisa menampung aspirasi dan menuangkan dalam aspek-aspek perubahan yang akan dilakukan. Nah, dari situlah ketika aspirasi karyawan atau bawahan diakomodir, maka komitmen pun akan bisa tinggi dan resistensi juga akan lebih sedikit. Tetapi kelemahannya di sini adalah strategi perubahan edukatif. Kelemahannya adalah penerapannya menjadi lambat dan sulit. Karena membutuhkan waktu yang banyak untuk meyakinkan karyawan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah strategi perubahan rasional demi kepentingan sendiri. Rational or self-interest change strategy. Yang mana strategi ini berusaha meyakinkan individu-individu bahwa perubahan itu perlu demi keuntungan atau kepentingan pribadi mereka. Bukan berarti kepentingan pribadi pemimpinnya sendiri ya di sini teman-teman. Tetapi dengan strategi ini stakeholder atau orang-orang yang akan memiliki kebijakan untuk melakukan perubahan itu akan meyakinkan setiap individu-individu di bawahnya bahwa perubahan ini penting, dan juga dengan adanya perubahan ini nanti itu akan memberikan keuntungan juga kepada mereka, setiap karyawan dan sebagainya, sehingga mereka nanti bisa setuju dan istilahnya win-win solution gitu teman-teman. Karyawan memiliki keuntungan yang didapatnya dengan adanya perubahan, organisasi pun juga akan mendapatkan keuntungan dengan adanya perubahan tersebut. Maka dari ketiga ini disebutkan bahwa strategi yang paling efektif adalah yang ketiga, yakni strategi perubahan rasional demi kepentingan sendiri atau rational or self-interest change strategy. Oke, mungkin itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan konsep pemimpin ideal. Selanjutnya adalah tanya jawab. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, bersilakan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq wastaqbil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.